Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat Islam dan iman. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Novia Dewi Kusuma akan menjelaskan mengenai materi pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah berarti berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan 4 mazhab fikih, yakni yang pertama Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi halal dengan sigat. Yang kedua Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwil, atau lafaz lain dengan makna serupa. Yang keempat, Imam Hambali. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Yang kedua yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Pernikahan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Yang kedua, membangun rumah tangga. Pernikahan juga bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang tentram, nyaman, dan damai, dan penuh cinta serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, meningkatkan ibadah. Dengan pernikahan diharapkan akan meningkatkan ibadah, lebih taat, dan saling meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, mendapatkan keturunan. Tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk mendapatkan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga. Anak-anak soleh soleha akan terlahir dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum pernikahan. Yang pertama itu ada wajib. Wajib itu ketika seorang sudah sanggup untuk menikah, mampu memenuhi tanggung jawab di dalam pernikahan, tetapi di satu sisi dirinya khawatir akan terjerumus kepada zina, maka hukum dari pernikahan ini menjadi wajib. Yang kedua ada sunnah. Sunnah ini ketika seorang sudah sanggup untuk menikah, mampu untuk melaksanakan tanggung jawab di dalam pernikahan, tetapi tidak ada khawatiran dirinya akan jatuh kepada zina. Yang ketiga ada makruh. Makruh ini ketika seorang itu sudah ada keinginan untuk menikah tetapi masih belum sanggup untuk memikul beban nafkah tanggungan. Yang keempat ada haram. Haram ini ketika seorang itu tidak siap secara lahir ataupun batin dan dikhawatirkan akan memberikan madarat kepada istrinya, ataupun ketika seorang itu memiliki niatan yang tidak baik seperti untuk menyakiti perempuan, maka itu hukumnya itu haram. Yang kelima, yaitu yang terakhir mubah. Mubah ini menjadi hukum asal dari pernikahan, yaitu diperbolehkan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niswatul Mahsunah, NIM 2119191. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang hidbah. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hidbah. Kata hidbah dalam bahasa Arab itu merupakan gerbang awal menuju pernikahan. Hidbah secara etimologi memiliki arti meminang, meminta, ataupun melamar untuk dijadikan istri. Hidbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki, atau permohonan pihak laki-laki terhadap wanita untuk dijadikannya bakal atau calon istri. Nah, di Indonesia, kata hidbah itu memiliki banyak arti, seperti melamar, meminang, bahkan ada juga yang mengartikannya sebagai tunangan. Kemudian hukum hidbah, mayoritas ulama mengatakan hukum tunangan itu mubah, sebab tunangan itu ibarat janji dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis. Tunangan bukan hakikat dari pernikahan, melainkan langkah awal menuju sebuah pernikahan.
Namun, sebagian ulama ada yang menghukumi tunangan itu sunnah dengan alasan akad nikah adalah akad keluar biasa yang berbeda dengan akad-akad yang lain. Sehingga sebelumnya disunahkan khitbah sebagai periode penyesuaian kedua mempelai dan masa persiapan untuk menuju rumah tangga pun akan lebih mantap. Selanjutnya yaitu syarat-syarat khitbah. Syarat khitbah yang pertama yaitu tidak adanya penghalang antara kedua mempelai, yaitu tidak ada hubungan keluarga, tunggal susuan, musyawarah atau penghalang yang lain. Sebab tunangan adalah langkah awal menuju pernikahan, maka disamakan hukumnya dengan akad pernikahan. Syarat yang kedua yaitu tidak berstatus tunangan orang lain. Khitbah dapat dilakukan kepada seorang wanita yang telah memenuhi syarat dalam kompilasi hukum Islam pasal 12, yakni yang pertama, khitbah dapat dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah selesai masa iddahnya. Yang kedua, wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah roj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang. Yang ketiga, dilarang juga untuk meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Dan yang terakhir, bahwa putusnya pinangan pihak pria karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan. Selanjutnya adalah macam-macam khitbah. Khitbah dibagi menjadi dua, yaitu khitbah tashih dan khitbah ta'rid. Khitbah tashih adalah ungkapan yang jelas dan tegas, di mana khitbah disampaikan dengan menggunakan ungkapan yang tidak bisa ditafsirkan apapun kecuali hanya khitbah. Contohnya seperti kata, "Saya melamar dirimu untuk kujadikan istriku." Nah, jika khitbah tasrih ini disampaikan kepada wanita yang belum boleh dikhitbah, seperti wanita yang belum usai masa iddahnya, baik perempuan itu ditalak bain, rojai atau ditinggal mati suaminya, maka hukumnya adalah haram. Nah, khitbah yang kedua yaitu khitbah ta'rid. Khitbah ta'rid adalah penyampaian khitbah yang menggunakan kata sindiran, sehingga bisa ditafsirkan menjadi khitbah atau bermakna selain khitbah. Contohnya, seperti ungkapan, "Sesungguhnya aku ingin nikah, semoga Allah memudahkan untuk mencari wanita solehah." Nah, hukum mengkhitbah ta'rid kepada seorang wanita yang sudah ditalak bain dan ditinggal mati suaminya, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, jika masih dalam keadaan talak rojai, maka hukumnya haram. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hikmah khitbah. Hikmah khitbah yang pertama yaitu cara untuk saling mengenal antara calon pasangan suami istri. Yang kedua, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Hikmah khitbah yang ketiga yaitu cara untuk saling memantapkan calon mempelai untuk hidup mengarungi bahtera rumah tangga. Yang keempat, untuk mempererat hubungan antara keluarga calon mempelai agar saling mengenal. Yang kelima, bahwa khitbah itu merupakan jalan untuk menuju kesepakatan kedua calon mempelai untuk menuju pembentukan bahtera rumah tangga yang bahagia. Dan yang terakhir adalah agar tidak ada penyesalan di kemudian hari pada saat akad pernikahan berlangsung.